Berprofesi sebagai personel militer tentu tidak mudah untuk diraih. Butuh kerja keras, usaha serta perjuangan agar bisa menjadi anggota TNI. Dan menariknya sahabat NDK Channel, kali ini kita akan membahas cerita perjuangan seorang anak petani dan sempat bekerja sebagai tukang semir sepatu untuk menyambung hidup. Berkat kegigihannya dan perjuangan untuk menggapai cita-citanya, beliau akhirnya lolos masuk Akademi Militer. Bagaimana kelanjutan ceritanya, simak ulasan video berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan sahabat NDK Channel tetap support kami dengan like, share and subscribe, agar kita tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Kisah Bapak Anjuanda Pardosi, si anak petani menjadi danyon. Berangkat dari ekonomi keluarga yang terbilang sederhana, Bapak Anjuanda Pardosi tak lantas menyerah untuk meraih cita-citanya. Pria kelahiran 43 tahun lalu itu bercita-cita ingin meraih pendidikan hingga perguruan tinggi. Jangan putus asa, itulah tekad yang dipegang teguh dengan penuh keyakinan oleh Bapak Anjuanda Pardosi. Berbekal prinsip diri dan didikan orang tuanya, pria yang akrab disapa Juan, kini dipercaya sebagai Komandan Batalion Infanteri 1, 2, 5, Simbisa. Perjalanan hidup Bapak Juan Pardosi semenjak kecil sudah berada dalam candra di muka hingga membentuknya menjadi sosok anak laki-laki mandiri dan luwes. Lahir sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara dalam keluarga petani di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Bapak Juan sejak kecil sudah dididik mandiri. Selepas menamatkan pendidikan di bangku SD Santo Pius Parsoburan Tobasa, putra dari pasangan Bapak Amintas Pardosi dan Ibu Yohana Boru Pasaribu itu memilih meninggalkan kampung kelahirannya demi melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Dia pergi meninggalkan Tobasa menyeberang ke Kabupaten Karo. Di bumi turang ini, Bapak Juan melanjutkan pendidikan di SMP Saverius, Jalan Katepul, Kecamatan Kabanjahe. Semula ia tinggal bersama saudaranya di lingkungan Batalion Infanteri 1, 2, 5, Simbisa. Di kelas 2 SMP, Juan Pardosi memilih indekos bersama 2 temannya. Menyadari ekonomi keluarganya, Juan remaja memutuskan untuk mencari nafkah selepas jam pelajaran. Di tahun 1991, Bapak Juan Pardosi menjadi tukang semir sepatu. Menjadi tukang semir sepatu sekitar 1 tahun. Demi melanjutkan mimpi saya, kata Juan Pardosi, mengenang. Juan dengan sadar melakukan pekerjaan itu untuk bisa membiayai dirinya sendiri dan pendidikan yang ia cita-citakan. Kesadaran ini bertumbuh dengan nasihat dari ayahnya, sabar, tidak sombong, suka menolong. Setelah mendapatkan surat tanda tamat belajar SMP, Bapak Juan Pardosi kian mantap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Dia diterima masuk di SMA Negeri 1 Kabanjahe. Di bangku SMA, Juan terus melakoni hidup remajanya berbeda dari teman-teman seusianya dan teman sekolahnya masa itu. Pagi hingga siang Bapak Juan Pardosi menimba ilmu di sekolah. Usai belajar, ia menjadi tukang semir dan melakukan sejumlah pekerjaan serabutan lainnya. Itu semua dilakukan Juan demi mencapai keinginannya, meraih pendidikan hingga perguruan tinggi. Pengemblengan diri yang diterapkan Juan dalam hidupnya tidak sia-sia. Setelah 3 tahun menimba ilmu di SMA Negeri 1 Kabanjahe, Juan diterima sebagai mahasiswa Politeknik Teknologi Kimia Industri atau PTKI di Jalan Menteng, Medan Denai, Kota Medan. Selanjutnya Bapak Juan Pardosi tinggalkan kampus. Perjalanan pendidikan yang dicita-citakannya sejak kecil ternyata tidak berjalan mulus. Juan akhirnya memutuskan keluar, meninggalkan bangku kuliahnya di Politeknik Teknologi Kimia Industri pada semester genap, sekitar tahun 1998. Keputusan ini diambil Juan dilatari krisis moneter yang dialami Indonesia pada masa itu. Keluar dari kampus tidak serta-merta Juan mengubur cita-citanya meraih pendidikan. Ia melirik pendidikan di Akademi Militer atau Akmil. Lantaran krismon atau krisis moneter, saya memilih jalur pendidikan Akmil. Tidak dikenakan sepersen pun biaya masuk Akmil, ujar Bapak Juan Pardosi saat diwawancara. Pendidikan Akmil dilalui Bapak Juan hingga dinyatakan lulus pada tahun 2002. Selama menjalani masa karir di militer, Juan tetap mewujudkan cita-citanya mengecap pendidikan di perguruan tinggi.
Selama bertugas di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, Bapak Juan Pardosi melanjutkan pendidikan Strata 1 Fakultas Ekonomi hingga meraih gelar MSI di Bandung, Jawa Barat. Di tahun 2007, Bapak Juan Pardosi menikahi putri berdarah Batak, yaitu Ibu Asti Berpasaribu. Kini pasangan suami istri itu dikarunia 2 orang anak. Terhitung sejak tanggal 14 Maret tahun 2019, Bapak Letkol Infanteri Anjuanda Pardosi resmi menjabat Komandan Batalion Infanteri 1, 2, 5, Simbisa Kodam 1 Bukit Barisan. Bapak Juan Pardosi menuturkan apa yang kini beliau terima dan miliki merupakan buah hikmah dari keteguhan, kesabaran, dan menjalankan nasihat orang tuanya. Prinsip hidup yang diteguhinya itu ditanamkan kepada kedua anaknya. Sekarang Bapak Letkol Infanteri Anjuanda Pardosi sedang ditugaskan dalam pengamanan perbatasan darat sektor selatan RI, Papua Nugini di wilayah Provinsi Papua sejak tahun 2020. Beliau sebagai Komandan Satgas Pamtas Yonif 1, 2, 5, Simbisa. Itulah profil dan kisah perjalanan karir Bapak Letkol Infanteri Anjuanda Pardosi. Banyak kisah inspirasi dan motivasi yang kita ambil dari perjalanan karir beliau. Dan semoga kisahnya membuat kita semakin semangat dan terutama kaum muda-mudi milenial yang ingin bercita-cita seperti beliau. Intinya jangan takut untuk bermimpi. Selagi ada kemauan di situ pasti ada jalan, walaupun menghadapi berbagai rintangan. Akhir kata selamat bertugas Komandan, semoga amanah. Kalau Anda suka dengan video ini jangan lupa like, share and subscribe. Horas sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there. Subscribe to my channel.